Oke guys, selamat datang di channel Mas Dosen. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, materi kali ini kita akan membahas masih terkait dengan mekanika tanah. Subbab kali ini yaitu metode analisis stabilitas lereng, teori dan contoh kasusnya. Untuk kali ini kemungkinan kita akan bahas beberapa teori yang digunakan dalam metode analisis stabilitas lereng. Juga nanti kita akan sertakan beberapa contoh kasus perhitungan untuk menambah pemahaman dari teman-teman sekalian. Mungkin yang akan kita bahas yang pertama nanti terkait dengan kestabilan lereng pada bidang tak terbatas atau infinity slope. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian nanti dengan stabilan lereng pada bidang terbatas atau finite slope dengan bidang translasi seperti ini. Dan yang terakhir nantinya kita akan gunakan contoh stabilan lereng dengan bentuk berupa bidang lingkaran. Oke, baik, sebelum kita mulai, silahkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Mas Dosen ini karena banyak sekali materi-materi yang akan kita sampaikan ke depan. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah jika kalian ingin pembahasan materi yang lainnya. Baik, kita mulai. Apa yang dimaksud dengan analisis kestabilan lereng? Jadi sebenarnya analisis kestabilan lereng yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu lereng tersebut stabil ataukah tidak stabil terhadap perilaku yang kita lakukan terhadap lereng tersebut, baik akibat adanya tambahan air hujan ataupun nanti kita lakukan pemotongan suatu lereng dengan kemiringan tertentu ataupun adanya tambahan beban akibat timbunan di atas suatu lereng tersebut. Nah, kestabilan ini dinyatakan nantinya dengan suatu faktor aman terhadap dari bidang longsor yang berpotensi. Dalam prakteknya analisis ini kita gunakan dengan konsep kesetimbangan batas plastis atau limit plastic equilibrium. Nah, faktor aman ini nanti kita definisikan sebagai nilai banding antara suatu gaya yang menahan dibanding dengan gaya yang menggerakkan dari longsor lereng tersebut. Bisa kita definisikan di sini, faktor aman adalah SF, di mana SF adalah perbandingan dari gaya yang menahan atau tau of friction dan kemudian dibanding dengan gaya yang menggerakkan atau tau of drag. Dengan di sini ketentuannya adalah tau F adalah tahanan geser maksimum yang dapat dikerahkan oleh atau ditahan oleh tanah. Sedangkan tau D adalah tegangan geser yang terjadi akibat gaya berat tanah yang akan longsor ditambah dengan kemungkinan beban-beban yang bekerja di atasnya. Nah, suatu tanah dikatakan tidak stabil apabila perhitungan nilai SF atau angka keamanannya kurang dari 1. Apabila dia sama dengan 1, maka dikatakan bahwa lereng tersebut dalam kondisi kritis. Sedangkan apabila SF yang diperoleh dari perhitungan lebih besar dari 1, berarti dia dalam kondisi yang stabil. Pada umumnya, faktor aman stabilitas lereng diambil lebih besar dari 1,25. Nah, faktor keamanan tersebut juga dapat didefinisikan dari masing-masing terhadap komponen kuat geser yang menyusun. Seperti kita ketahui bersama, komponen kuat geser yang menyusun ini biasanya dipengaruhi oleh adanya faktor kohesi dan sudut gesek dalam tanahnya. Jadi, faktor aman terhadap kohesi adalah nilai kohesi dari tanah tersebut dibagi dengan kohesi dari yang meruntuhkannya. Dan untuk faktor aman terhadap gaya geser dalam tanah atau sudut gesek dalam tanah adalah tangan dari sudut gesek dalam tanah tersebut dibagi dengan tangan dari sudut gesek dalam tanah yang meruntuhkannya.
Baik, kita lanjutkan. Sebenarnya ada beberapa macam atau metode yang dapat kita lakukan untuk melakukan analisis kestabilan lereng. Di antaranya yaitu bisa kita lakukan dengan beberapa metode yang akan kita bahas bagian dalam materi ini. Yang pertama berdasarkan pengetahuan praktis, ini adalah berdasarkan pengalaman praktikal di lapangan. Teori ini atau metode ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai cukup pengalaman dan sifatnya adalah kualitatif sehingga cenderungnya tidak bisa kita gunakan sebagai bahan untuk analisis secara kuantitatif untuk menentukan aman tidaknya. Ini harus dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Kemudian yang kedua berdasarkan finite element atau program komputer, ini juga biasanya harus dilakukan oleh seseorang yang sudah berpengalaman dan cukup mahir dalam menggunakan program komputer. Yang ketiga berdasarkan metode keseimbangan batas. Nah, ini ada beberapa metode. Dengan metode keseimbangan batas kriteria Moore-Coulomb ini ada nantinya keseimbangan gaya dan momen, ada juga Swedish Slip Circle Method. Nah, ini nanti akan coba kita bahas dalam materi ini. Kemudian juga ada metode potongan atau method of slice, ini dikemukakan oleh Wallenius dan Bishop. Nah, ini coba nanti kita juga akan bahas dalam materi ini. Kemudian bisa juga dengan metode berdasarkan grafik stabilitas yang dibuat oleh beberapa ahli. Ada Janbu, Taylor, Cosin, Navak, dan lain sebagainya. Kita akan coba bahas nanti salah satunya metode Taylor dalam materi ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang penggunaan metode kedua yaitu dengan finite element atau program komputer, ini banyak bisa kita temukan program-program komputer yang kita dapat gunakan untuk perhitungan stabilitas lereng. Namun yang harus diperhatikan di sini adalah pengalaman ataupun engineering judgment harus dimiliki oleh seseorang untuk menggunakan program komputer ini sehingga nanti akan didapatkan hasil yang tepat atau sesuai. Karena seperti kita ketahui, jika dengan menggunakan program komputer di mana kita salah memasukkan input dari parameter tanah ataupun parameter material yang lainnya, tentu saja nanti akan didapatkan hasil yang juga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi garbage in, garbage out. Jadi kita harus benar-benar confirm terhadap material atau bahan masukan yang akan kita masukkan ke komputer sehingga nanti hasilnya juga akan didapatkan nilai yang merepresentasikan kenyataan di lapangan. Nah, ini ada beberapa program komputer yang lazim digunakan. Di antaranya ada Plaxis, Slope, ataupun geoslope dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kelongsoran tipe translasi itu biasanya kita gunakan Plaxis atau Slopeway. Kemudian untuk kelongsoran rotasi ini Plaxis, Slopeway, geoslope, stable dan lain-lain. Kemudian untuk kombinasi biasanya kita gunakan yang lebih banyak adalah Plaxis. Nah, ini metode analisisnya juga bisa secara 2 dimensi ataupun dilakukan secara 3 dimensi. Nah, mungkin kita akan bahas di kemudian hari, bila memungkinkan kita akan bahas beberapa metode dengan menggunakan program finite element atau program komputer. Baik, untuk berikutnya dengan metode batas tadi, Moore-Coulomb, kita akan coba bahas yang pertama yaitu dengan menggunakan metode stabilitas lereng menerus atau infinite slope tanpa rembesan air. Jadi ini ada suatu lereng dengan sudut lerengnya adalah beta, di atasnya adalah material yang akan kita tinjau. Ini dengan ketinggian dari lereng adalah H, dengan ini adalah suatu lereng menerus.
Nah, untuk menganalisisnya kita gunakan sampling tanah yang ada di posisi ini dengan panjang L dan tinggi H. Sehingga seperti prinsip yang kita sudah jelaskan di atas, untuk mengetahui angka keamanan adalah kita membandingkan antara beban yang bekerja atau beban yang meruntuhkan, kita bandingkan dengan beban yang atau gaya yang menahan, sehingga kita akan ketahui dari angka keamanan lereng tersebut. Nah, di sini dari sampel contoh ini, untuk mengetahui berat tanah dari posisi ini, maka kita menggunakan persamaan berikut. W adalah berat tanah, yaitu lebar dikalikan tinggi dikalikan gamma tanah. Nah, di sini untuk mengetahui gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang gelincirnya, maka kita harus mentransformasikan gaya W tadi atau W tadi dengan suatu sudut beta ini. Sehingga gaya normal adalah L kali H kali gamma kalikan cos beta. Untuk tegangan dari tanah yang meruntuhkan atau TA, itu adalah L kali H kali gamma kalikan sinus dari sudut beta tersebut. Ini arah dari TA. Sehingga nanti dapat kita hitung tegangan normal akibat berat W adalah tau sama dengan NA dibagi panjang bidang BC. BC adalah posisi dari ini sampai sini. Sedangkan L tadi adalah posisi dia tegak lurus. Sehingga NA sama dengan L kali H kali gamma kalikan cos beta dibagi L dibagi cos beta. Sehingga hasilnya adalah gamma kali H kali cos kuadrat beta. Tegangan geser atau tau D akibat berat W adalah tau sama dengan TA dibagi BC. TA tadi adalah L kali H kali gamma sinus beta dibagi L dibagi cos beta. Sehingga hasilnya adalah gamma kali H kali cos beta kalikan sinus beta. Nah, dari persamaan tadi, untuk mendapatkan suatu stabilitas lereng, berarti tegangan geser yang diakibatkan oleh tanah tadi, yaitu tau D, diimbangi atau ditahan oleh nilai kuat geser dari tanah atau tau F-nya. Nilai tau F adalah nilai kohesi ditambah tegangan yang terjadi kalikan tangen sudut dalamnya. Atau nilainya dapat kita tuliskan yaitu C ditambah gamma kali H cos kuadrat beta kalikan tangen V. Nah, untuk mengetahui stabilitas lereng, angka amannya adalah tegangan yang dapat ditahan oleh kuat geser tanah dibagi dengan tegangan yang meruntuhkan. Yaitu di sini adalah C plus gamma kalikan H kali cos kuadrat beta tangen beta dibagi gamma H cos beta sinus beta. Sehingga apabila dalam bentuk yang lebih sederhana kita simpelkan seperti ini, yaitu SF adalah C dibagi gamma kalikan H cos kuadrat beta tangen beta ditambah tangen V dibagi tangen beta. Pada kondisi kritis berarti nilai antara gaya yang menahan itu seimbang dengan gaya yang meruntuhkan. Sehingga nilainya kita masukkan dengan persamaan seperti ini, didapatkan persamaan atau formula seperti ini. Untuk kasus tanah berbutir kasar di mana nilai kohesinya adalah 0, maka kita masukkan ke persamaan ini C-nya 0 sehingga dapat kita tuliskan persamaan di atas menjadi seperti ini. Kita bagi dengan H cos kuadrat beta, gamma H cos kuadrat beta, sehingga nilainya adalah tangen V sama dengan sinus bagi cos beta berarti tangen beta. Jadi tangen V sama dengan tangen beta, ini berarti kondisi kritis untuk tanah berbutir kasar
atau C sama dengan 0. Untuk tanah berbutir halus di mana sudut gesek dalam atau V sama dengan 0, berarti kita masukkan ke dalam persamaan di atas ini, kita dapatkan C sama dengan gamma kali H cos beta sinus beta. Baik, kita lanjutkan. Untuk tanah dengan parameter V dan C, kita dapat menghitung suatu tinggi kritis dari ketebalan tanah tersebut, yaitu terjadi bila SF-nya sama dengan 1. Di mana rumusnya H kritis adalah nilai kohesi dibagi gamma kalikan cos kuadrat beta dikalikan dalam kurung tangan beta dikurangi tangan V. Dengan tinggi kritis HC adalah ketebalan maksimum di mana lereng dalam kondisi kritis dan akan longsor. Oke, untuk mempermudah pemahaman terkait dengan stabilitas lereng menerus tanpa rembesan air, kita gunakan contoh soal 1. Di sini ada suatu lereng yang tak terhingga terbentuk dari tanah yang mempunyai berat volume gamma sama dengan 18,6 kN per meter kubik, C-nya 18 kN per meter persegi, dan V sama dengan 20 derajat pada kondisi tanpa rembesan. Nah, jika diketahui H atau tinggi dari timbunan atau lereng di atas bidang longsor itu 8 meter dan sudutnya beta 22 derajat, maka tentukan besarnya faktor aman terhadap bahaya longsoran lereng. Jika beta 25 derajat, tentukan tinggi kritis atau H maksimum untuk faktor aman sama dengan 1. Jadi ada 2 pertanyaan di sini. Oke, untuk menjawab soal yang pertama, seperti kita diketahui tadi gamma, C, dan V, ditanyakan nilai SF-nya jika ketinggiannya 8 meter dengan sudutnya adalah 22 derajat. Nah, ini kita tinggal masukkan ke dalam formula nilai SF. Nah, ini kita dapatkan nilainya sebesar 1,25. Karena nilai SF 1,25, maka lereng dinyatakan stabil. Kemudian yang soal kedua, ini apabila sudutnya beta sama dengan 25 derajat, ditanyakan tinggi kritisnya untuk kondisi SF sama dengan 1. Nah, ini kita tinggal masukkan ke dalam persamaan tadi. Tinggi kritis kita dapatkan nilainya adalah 11,5 meter. Cukup mudah, bukan? Baik, kita lanjutkan untuk stabilitas lereng menerus dengan ada rembesan air atau pengaruh dari air. Bila kita sudah membahas di depan tadi, di mana di sini tidak ada pengaruh dari rembesan air, nah di sini kita akan membahas yang kedua ini ada potensi arah rembesan air yang berjalan dari sisi atas ke bawah. Rembesan air ini apabila kita bisa hitung sebagai tinggi dari tekanan air, maka dia tingginya adalah H cos kuadrat dari beta. Nah, sama dengan penyelesaian yang di depan tadi, hanya yang berbeda di sini adalah gamma yang digunakan adalah gamma saturated karena di sini terpengaruh oleh rembesan air, dia terendam. Kita bisa cari nilai W, Na, dan Ta seperti dalam rumus berikut. Sehingga apabila kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari tegangan normal akibat beban W, maka kita masukkan di mana nilai tau sama dengan Na dibagi Bc. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah gamma sat H cos kuadrat beta. Untuk tegangan geser akibat beban atau berat W, maka tau D sama dengan Ta dibagi panjang Bc. Kita dapatkan di sini gamma sat kali H kali cos beta sin beta. Nah, ini sama dengan kondisi tadi. Jadi tegangan geser itu diimbangi atau ditahan oleh kuat geser dari tanah. Yang membedakan di sini adalah tegangan di sini adalah tegangan efektif.
dari tanah, di mana tegangan efektif di sini merupakan tegangan total dikurangi dari tegangan air porinya. Sehingga bila kita masukkan ke dalam persamaan di mana tegangan air pori adalah gamma air dikalikan tadi tinggi potensialnya H cos kuadrat beta, dan tegangan total adalah gamma sat dikalikan H cos kuadrat beta, sehingga bila kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan di atas, kita akan dapatkan nantinya tegangan yang menahan adalah nilai kohesi ditambahkan gamma efektif, gamma aksen dikalikan H cos kuadrat beta kalikan tangen V dari tanah. Untuk stabilitas lerengnya, yaitu perbandingan antara gaya yang menahan dibagi gaya yang meruntuhkan. Nah, ini kita tinggal masukkan persamaan tadi, sehingga kita akan dapatkan nilai SF adalah C dibagi gamma sat dikalikan H cos kuadrat beta tangen beta ditambah gamma aksen kalikan tangen V dibagi gamma sat kalikan tangen dari sudut lereng atau beta. Oke, untuk pada kondisi yang kritis atau seimbang, kita samakan antara persamaan yang meruntuhkan dengan yang menahan. Di sini dapat diperoleh persamaannya seperti ini. Dengan kondisi yang pertama untuk tanah berbutir kasar di mana nilai C sama dengan 0, maka akan kita peroleh dengan memasukkan C sama dengan 0, yaitu nilai gamma aksen tangen V sama dengan gamma sat dikalikan tangen dari beta. Nah, nanti kemiringan lereng maksimum dapat kita peroleh juga dengan persamaan dari rumusan ini, di mana tangen beta adalah gamma aksen dibagi gamma aksen ditambah gamma air dikalikan tangen V. Atau dalam bentuk lain, beta adalah anti tangen dari gamma aksen dibagi gamma aksen plus gamma air dikalikan tangen V-nya. Sedangkan untuk tanah berbutir halus di mana nilai V-nya 0, maka akan diperoleh nilai C sama dengan gamma sat kali H kali cos beta kali sinus beta. Kita lanjutkan untuk mempermudah pemahaman, kita berikan contoh soal 2. Suatu lereng tak terhingga yang dipengaruhi oleh rembesan dengan muka air terletak di permukaan lerengnya. Tentukan faktor aman lereng tersebut terhadap bahaya longsor. Jika diketahui data tanah pada lereng gamma sat 20 kN per meter kubik, H 8 meter, beta 22 derajat, dan nilai C sama dengan 18 kN meter persegi dan sudut gesek dalamnya 20 derajat. Oke, kita jawab soal kedua tadi. Dengan angka-angka yang sudah diketahui, kita masukkan ke dalam persamaan SF yang sudah kita definisikan di depan. Kita lakukan perhitungan, ternyata didapatkan nilainya 0,78, yaitu dia lebih kecil dari 1. Sehingga SF tersebut dinyatakan kondisi lereng tidak stabil. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, stabilitas lereng tinggi terbatas atau finite slope. Jadi kalau tadi lerengnya tidak terbatas, ini kita meninjau untuk lereng terbatas atau finite slope dengan bidang longsornya lurus atau translasi. Jadi bisa kita lihat di gambar sketsa berikut, ada suatu lereng dengan ketinggian H, kemudian lereng tersebut mempunyai bidang gelincir, potensinya ada di sini dengan sudut theta, dan kondisi tanah yang ada di atasnya dengan sudutnya adalah beta. Nah, kondisi ini bisa juga kita simplifikasikan atau kita representasikan di lapangan. Kita mempunyai suatu lereng awal seperti ini, namun kita akan menambahkan suatu lereng baru dengan menimbun di atasnya. Nah, ini kira-kira kita bisa melakukan analisis kestabilan lereng terhadap lereng baru tersebut. Nah, sama yang perlu kita cari di sini adalah berat dari material di atas bidang gelincir ini.
di mana W adalah luasan segitiga dikalikan gamma tanahnya. Atau W adalah setengah kali tinggi dari timbunan tadi dikalikan sinus beta dikurangi theta dibagi sinus beta kalikan sinus theta kalikan gamma. Ini adalah luasan dari segitiga dikalikan gamma. Gaya pendorong atau TA yaitu berarti W ini kita transformasikan ke nilai TA ini yaitu W sin theta. Sehingga kita masukkan ke persamaan, kita dapatkan nilai TA adalah sebagai berikut. Untuk gaya normal itu berarti nilai gaya normal ini yaitu nilai dari W kita transformasikan ke arah sumbu NA yaitu W cos theta. Sehingga nilai NA adalah kita dapatkan seperti formulasi berikut ini. Tegangan normal berarti adalah tegangan dari arah sumbu normal NA tadi dibagi panjang dari bidang gelincir A sampai dengan C. Kita masukkan formulasinya, kita dapatkan nilai tegangan normal adalah setengah H kalikan sinus beta dikurangi theta dibagi sinus beta kalikan gamma kalikan cos theta. Untuk tegangan geser, maka tegangan geser adalah besarnya nilai TA dibagi panjang dari bidang AC. Kita masukkan formulasinya, kita dapatkan perumusannya adalah setengah H dikalikan sinus beta kurangi theta dibagi sinus beta kalikan gamma dikalikan sinus theta. Nah, tegangan geser ini akan ditahan atau diimbangi oleh nilai kuat geser dari tanah. Berapakah nilai kuat geser dari tanah? Nah, kita masukkan, dia adalah C kali tau tangen V. Kita masukkan nilai C plus tau tadi kita dapatkan, kita masukkan nilainya dalam formulasi berikut ini. Nah, stabilitas lereng berarti kita dapat tentukan dari angka amannya yaitu perbandingan antara kuat geser dibandingkan dengan tegangan geser dari tanahnya. Yaitu seperti ini, nilai ini kita masukkan nilai dari tegangan yang menahan atau kuat geser tanahnya dibagi dengan tegangan yang meruntuhkan. Sehingga faktor keamanan bisa kita cari. Untuk kondisi kritis di mana SF sama dengan 1, maka nilai tegangan yang menahan sama dengan tegangan yang meruntuhkan. Kita masukkan persamaan tadi di depan dengan formulasi seperti berikut ini sehingga dapat kita sederhanakan bahwasanya kita peroleh nilai C adalah gamma kali H dibagi 4 dikalikan 1 min cos beta kurangi V dibagi sinus beta kalikan cos V. Untuk dapat menentukan tinggi maksimum dari suatu lereng, kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. Yaitu tinggi kritis atau HC adalah 4 kali nilai kohesi dibagi gamma dikalikan sinus beta kali cos V dibagi 1 min cos beta dikurangi V. Oke, kita lanjutkan untuk mempermudah pemahaman dengan contoh soal yang ketiga. Ini ada suatu timbunan baru yang diletakkan pada suatu lereng timbunan yang lama. Jadi ini timbunan lama dengan sudut timbunannya adalah theta. Kita akan membuat timbunan baru di atasnya sehingga sudut timbunan baru di sini menjadi beta. Nah, tanah timbunan baru mempunyai berat volume gamma 19,6 kN per meter kubik. Kohesi dan sudut gesek dalam yang bekerja pada bidang longsor, berarti di bidang ini adalah C 25 kN per meter persegi dan nilai sudut gesek dalamnya 17 derajat. Lereng timbunan baru bersudut 48,5 derajat, sedangkan lereng timbunan yang lama bersudut 40 derajat. Jadi ada perbedaan 8,5 derajat dari timbunan yang lama. Berapakah tinggi timbunan maksimum yang diizinkan atau kita akan cari nilai H ini apabila disyaratkan faktor keamanan terhadap longsorannya adalah 2. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan
adalah faktor keamanan tadi, SF, itu adalah 2. Nah, SF ini seperti kita jelaskan di depan tadi ada komponen dari nilai kohesi dan komponen dari nilai sudut gesek dalam. Ini dua-duanya harus kita pastikan nilainya adalah 2 sehingga menghasilkan suatu gaya atau angka aman total adalah 2. Untuk angka aman terhadap kohesi rumusnya adalah C dibagi CD atau nilai kohesi dari tanah dibagi nilai kohesi yang akan meruntuhkannya. Sehingga bila kita akan mencari dari kohesi yang akan meruntuhkan adalah nilai C dari tanah dibagi S kali FC. Sehingga CD di sini dapat kita peroleh adalah 25 bagi 2 yaitu 12,5 kN per meter persegi. Sama begitu pula dengan sudut gesek dalam. Untuk mendapatkan V dari yang meruntuhkan berarti kita akan mencari dengan rumusan seperti ini. Tangen VD adalah tangen V dibagi SFV. Di mana sudut gesek dalam yang meruntuhkan adalah arkes dari tangen sudut gesek dalam dibagi angka amannya, yaitu kita dapatkan di sini 8,69 derajat. Dengan merubah nilai C menjadi CD dan V menjadi VD, maka nilai tinggi maksimum untuk faktor keamanan sama dengan 2 kita tinggal masukkan ke dalam formulasi yang sudah ada di depan tadi. Kita gantikan karena kita di sini sudah mendapatkan nilai dari CD dan nilai VD, sehingga kita dapatkan tinggi kritis dari timbunan untuk SF sama dengan 2 adalah 8,15 meter. Oke, yang berikutnya yaitu stabilitas lereng dengan tinggi terbatas atau finite slope dengan bidang longsornya berupa lingkaran atau melingkar. Prinsipnya sama dengan sebelumnya, yang perlu kita cari adalah gaya-gaya yang meruntuhkan dibandingkan dengan gaya yang menahan. Nah, di sini untuk kasus seperti ini di mana kita mempunyai suatu lereng dengan potensi bidang longsornya berupa lingkaran berpusat pada titik O dengan jari-jari sebesar R. Bila kita lihat seperti ini dengan prinsip kesetimbangan gaya dan momen, bahwasanya semua gaya dan momen berpusatnya adalah pada bidang titik O ini. Sehingga bisa kita saksikan bersama, di sini kita mempunyai berat tanah di sisi atas dari garis lurus OE ini berpotensi akan menyebabkan kelongsoran. Sedangkan W2 yang berada di sebelah kiri dari garis OE ini berpotensi dia menjadi penahan. Selain itu, tambahan gaya penahan yang lain adalah akibat kuat geser tanah pada bidang gelincir AED ini. Sehingga yang perlu kita cari adalah berat tanah dari W1 yaitu luas dari bidang EFCD ini kita kalikan dengan gamma tanahnya. Kemudian untuk W2 ini adalah luas dari ABFE ini kita kalikan dengan gamanya. Nah, di sini kemungkinan W1 tadi akan menyebabkan kelongsoran dan ditahan oleh W2 dan nilai kohesi dari gaya geser pada bidang lintasan ini. Oke, dengan prinsip bahwa semua gaya dimomenkan ke titik 0, maka akan kita peroleh momen yang meruntuhkan adalah MD sama dengan W1 kali lengan momen tadi L1. Momen yang menahan atau momen resisten yaitu W2 kalikan L2 ditambah kohesi dikalikan panjang dari bidang gelincir AED tadi dikalikan dengan jari-jari dari lingkaran. Sehingga momen kesetimbangan di titik O adalah bisa kita definisikan seperti ini. W1 kali L1 dikurangi W2 kali L2 sama dengan C kalikan LAED dikalikan R. Bila panjang busur dari juring lingkaran tadi
LAED adalah theta kali R, di mana theta ini dalam radian. Maka rumusan di atas kita bisa sederhanakan seperti berikut. Untuk tanah lempung dengan V sama dengan 0, maka syarat stabilan lereng yaitu C sama dengan W1 kali L1 dikurangi W2 kali L2 dibagi theta kali R-nya. Ingat, theta dalam bentuk atau dalam format radian. Sehingga stabilitas lereng bisa kita hitung yaitu SF sama dengan jumlah momen yang menahan dibagi jumlah momen yang meruntuhkannya. Oke, untuk memperjelas dari dasar teori tadi kita gunakan contoh kasus yang keempat, di mana di sini kita ada suatu galian sementara dengan bentuk seperti potongan gambar tersebut. Materialnya kita mempunyai lempung homogen dengan gamma 18,5, kohesi 41,5 dan sudut geser dalamnya adalah 0. Bila diketahui panjang lengan 16,6 meter dan panjang lengan 23,7 meter, maka carilah faktor keamanan dari galian sementara tersebut. Sini kita bisa lihat galiannya tingginya adalah lerengnya 8 meter, kemudian potensi kelongsoran berbentuk lingkaran dengan jari-jari 17 meter. Kemudian di sini ada sudut dari lereng adalah 30 derajat. Dan yang perlu kita perhatikan, kita harus mencari luasan dari W1 ini, area di W1, W2, yaitu dengan cara penggambaran. Nah, penggambaran skalatis dari potongan bidang longsor ini nantinya akan memberikan nilai besarnya theta di sini yang akan kita gunakan nanti untuk mencari dari panjang juring ADC ini sebagai bidang yang menahan longsoran. Oke, kita jawab. Jadi langkah pertama kita harus menggambarkan secara skalatis untuk kita bisa memperoleh salah satu nilainya adalah nilai theta. Dari penggambaran kita dapatkan nilai theta 90 derajat, di mana 90 derajat kalau kita ubah ke dalam radian adalah 1,641 radian. Sehingga yang perlu kita cari pertama kali adalah panjang juring dari bidang longsornya atau ADC. Di sini rumusnya adalah theta kali R, sehingga kita dapatkan 27,89 meter. Yang kedua yang perlu kita cari adalah luas bidang dari W1 atau luas BCDE. Kita dapatkan 101,53 meter persegi, sehingga berat dari W1 adalah luasan kalikan gamma, kita dapatkan 1878,36 kN per meter. Luas yang berikutnya ADE atau luas W2 kita dapatkan 29,27 meter persegi, sehingga W2 kita kalikan dengan gamanya kita dapatkan 541,57 kN per meter. Untuk menghitung stabilitas lereng berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus SF, yaitu sigma dari momen yang menahan dibagi sigma momen yang meruntuhkan. Dalam hal ini yang momen yang menahan adalah berat dari W2 kalikan lengan dari W2 ditambahkan nilai kohesi kalikan panjang dari juring ADC tadi dikalikan jari-jarinya dibagi momen yang meruntuhkan adalah W1 atau berat tanah yang di W1 kalikan lengan momen dari 1. Kita dapatkan nilainya 1,75, karena nilainya 1,75 lebih dari 1 maka lereng dinyatakan stabil. Yang berikutnya kita akan menggunakan analisis stabilitas lereng menggunakan metode irisan atau slice method. Jadi apabila kita perhatikan cara analisis stabilitas yang kita sudah bahas sebelumnya itu cenderungnya tanahnya adalah homogen atau seragam. Bagaimana bila tanah kenyataan yang ada di lapangan adalah dia berlapis-lapis dengan parameter tanah yang berbeda-beda dan juga dipengaruhi oleh kondisi muka air tanah yang
berbeda-beda dari lapisan tersebut. Nah, ini tentu saja tidak bisa kita simplifikasi dengan analisis metode tadi. Kita gunakan yang lebih tepat atau lebih cocok dengan metode irisan atau method of slice. Nah, di sini asumsinya gaya normal yang bekerja pada suatu titik di lingkaran bidang longsor terutama dipengaruhi oleh berat tanah di atas titik tersebut. Masih sama asumsinya. Dalam metode irisan, massa tanah yang longsor dipecah-pecah menjadi beberapa irisan vertikal. Nah, ini yang membedakan. Kemudian keseimbangan dari tiap-tiap irisan itu yang nantinya kita perhatikan atau kita hitung. Nah, ini dapat kita gambarkan sketsanya. Kalau di depan tadi kita hanya meninjau dari bidang longsor ini adalah sebagai tanah yang homogen sehingga ini sebagai satu satuan luasan. Nah, ini kita coba untuk mengiris atau membagi tanah tadi sesuai memang dengan nantinya kebutuhan yang akan kita hitung karena pengaruh misalkan ada lapisan tanah yang berbeda ataupun kondisi air yang berbeda. Nah, ini kalau kita ambil satu irisan nomor 5 misalkan, sama di sini kita juga nanti akan mempunyai berat dari massa tanah 5 ini berupa W5 yang akan kita transformasikan menjadi gaya normal NA dan gaya yang mendorong TA. Serta nanti ada gaya yang menahan atau F ini. Dengan tentu saja karena ini ada suatu transformasi terhadap bidang acuan titik lingkaran di atas, sumbu lingkaran di atas, sehingga nanti ada transformasi sudut. Jadi nilai normal atau nilai NA dari suatu irisan yaitu berat dari masing-masing elemen irisan kalikan sudut cos alfa. Untuk yang mendorong sama W dari suatu irisan kalikan sinus alfa. Adapun gaya yang nantinya menahan yaitu FR ini yaitu sudut gesek dalamnya kalikan luasan dari atau panjang bidang gelincirnya di sini berarti B kecil. Sehingga C kalikan tau tangen V kalikan nilai B. Nah, bila kita masukkan persamaan-persamaan tersebut di atas, kita dapatkan nilai persamaannya adalah sebagai berikut. Untuk menghitung stabilitas lerengnya sama, kita gunakan juga rumusan di mana sigma dari momen yang menahan dibagi sigma dari momen yang meruntuhkannya. Karena ini terdiri dari bermacam-macam lapisan dan bermacam-macam irisan sehingga nanti adalah sigma dari masing-masing irisan tadi yang akan kita jumlahkan untuk kita bisa ketahui nilai angka amannya. Kita bisa rumuskan sebagai berikut. Oke, untuk mempermudah pemahaman akan kita gunakan contoh kasus soal nomor 5, yaitu di sini suatu tanah digali sedalam 14 meter dengan kemiringan tebing 1,5 horizontal dibanding 1 vertikal. Sampai kedalaman 5 meter di bawah tanah, didapatkan propertis tanah mempunyai gamma 17,7, C aksennya 25, dan sudut gesek dalam 10. Di bawah lapisan tanah yang tadi mempunyai propertis yang lain. Jadi ada tanah 1, tanah 2 dengan propertis yang berbeda. Gamanya 19,1, C aksennya 34 dan V-nya 24 serta kondisi tanahnya terendam air atau kondisi jenuh. Kondisi galian, lingkaran longsor dan permukaan air freatis diperlihatkan pada seperti gambar di samping. Jadi ini ada tadi kondisi tanah 1 5 meter, kondisi di bawahnya adalah tanah 2 dengan kondisi terendam air. Nah, ditanyakan adalah faktor aman dari galian lereng tersebut. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini berarti kita perlu memecah bidang longsor yang ada ini menjadi beberapa bidang longsor yang lebih kecil sehingga kita bisa menganalisis secara lebih detail atau lebih teliti dari masing-masing irisan ini pengaruhnya akibat
lapisan tanah dan pengaruhnya akibat muka air tanah. Nah, di sini kita bagi, karena panjang horizontalnya 34,5 meter, coba kita bagi 8, kita dapatkan nilai masing-masing irisan 4,31 meter. Nah, namun di sini dari yang posisi ada 8 ini kita bisa perhatikan di sini ada 8 dan 8A, di mana untuk mempermudah karena di posisi 8A ini menjadi satu kesatuan propertis tanah satu saja, sehingga kita split lagi dari irisan 8 ini menjadi 8 dan 8A, di mana 8 ini masih terpengaruh oleh tanah 2 dan tanah 1, sedangkan 8A ini hanya terpengaruh oleh propertis tanah satu saja. Ini hanya untuk memudahkan. Oke, kita gambarkan. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah nantinya kita memperhatikan sudut dari theta I ini. Sebagai sampel kita akan coba bahas dengan irisan pada nomor 6 ini, di mana kondisinya kita tarik suatu garis yang menyentuh pada titik tengah dari bidang irisan ini, kita akan dapatkan sudut theta I ini. Sudut ini nanti berpengaruh terhadap garis lurus ke bawah ini, apakah bidang ini nantinya akan meruntuhkan atau dia sebagai penahan. Nah, apabila nilai theta ini adalah positif, berarti dia akan meruntuhkan dari bidang longsor ini, sedangkan bila nilainya negatif, berarti dia akan menyumbangkan nilai sebagai penahan dari longsoran ini. Oke, kita lihat di irisan nomor 6, kita bisa tampilkan seperti ini. Dari mana angka-angka ini bisa diperoleh, kita akan jelaskan berikutnya. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk mempermudah bisa kita gunakan tabel seperti ini. Ini ada nomor irisan yang dimaksud, kemudian beratnya kita bisa hitung dari luasan tadi kalikan gamma. Kemudian di sini ada sudut yang tadi saya sampaikan, bila nilainya positif berarti dia akan meruntuhkan, negatif dia akan menahan. Kemudian kita hitung WI cos theta I, WI sin theta I, kita hitung karena ada pengaruh air, kita hitung adalah tegangan air porinya. Sehingga nanti kita kurangkan dari berat tanah dikurangi tegangan air pori. Nah, nanti kita hasilnya ini akan kita kurangkan. Kita lihat contoh yang irisan 6. Di irisan 6 tadi kita mempunyai ada 2 lapisan, yaitu coba kita lihat. Di sini untuk posisi 6 ini kita punya tinggi sekitar untuk lapisan 1 5 meter, lapisan 2 adalah 7,4 meter. Sehingga memang di sini perlu kita pisah perhitungannya karena propertis dari masing-masing tanahnya juga berbeda. Jadi di sini H1 7,4 meter, kemudian lapisan atas H2 5 meter. Kita hitung berat irisannya, tinggi kalikan atau lebar irisan kalikan gamanya. Kita dapatkan total penjumlahannya adalah 991 kN. Ordinat tekanan air pori diukur pada ordinat 7,5 meter. Sehingga tekanan air porinya kita tinggal kalikan dengan gamma air, kita dapatkan 75 kN. Panjang garis longsoran di posisi ini adalah 5,2 meter. Sehingga gaya akibat tekanan air pori adalah 75 kalikan 5,2, sehingga didapatkan nilai 390 kN. Dengan memperhatikan jari-jari dan sudut yang diapit, maka panjang garis DE dan BE adalah 3. DE tadi 5,45 dan BE adalah 35,6. Sehingga kita bisa menghitung gaya yang menahan akibat kontribusi dari nilai kohesi. Yaitu di sini adalah kita kalikan nilai kohesi untuk lapisan tanah pertama ditambah yang di kohesi untuk lapisan tanah yang kedua, kita dapatkan totalnya. Tahanan terhadap longsoran oleh
komponen gesekan pada kedua lapisan. Nah, ini kita bisa, ini akibat sudut geseknya. Berarti kita tinggal kalikan nilai yang kita dapatkan di tabel tadi akibat penjumlahan dari elemen tadi. Pada bidang longsoran kita kalikan tangan 24 dan 67 ini adalah posisinya di posisi yang paling atas atau 8A di tanah 1 tadi, karena dia terpengaruh oleh tanah 1 saja, sudutnya 10 derajat, kita dapatkan nilainya ini. Sehingga angka aman adalah jumlah dari bidang yang menahan, di sini adalah momen yang menahannya 1347 tambah 1266 dibagi dengan gaya yang akan meruntuhkan tadi, yaitu senilai penjumlahan dari W1 sin theta tadi. Sehingga kita dapatkan nilai SF 1,51 atau lereng cenderung stabil. Baik, itu beberapa perhitungan atau analisis yang bisa kita lakukan dengan beberapa teori yang ada. Nah, cara yang terakhir kita coba sampaikan salah satu contoh menggunakan grafis untuk stabilitas lereng lempung dengan V0, tingginya terbatas atau finite slope dengan diagram Taylor. Jadi kita bisa gunakan untuk finite slope seperti yang kita gunakan tadi di depan, namun kita menggunakan metode grafik dengan diagram Taylor. Nah, Taylor ini memberikan cara penyelesaian untuk tanah homogen, C konstan, dan V0. Nah, analisisnya dilakukan dengan memperhatikan angka stabilitas atau stability number ND. Rumusnya yaitu ND adalah CD dibagi gamma kali H. Nah, tadi disampaikan di depan, SF adalah CU dibagi CD, sehingga kita bisa mencari CD adalah CU dibagi SF. Maka kita bisa juga cari nilai ND adalah CU dibagi angka aman kalikan gamma kali H. Sehingga ND ini adalah bilangan tidak berdimensi pada kondisi kritis di mana F, SF-nya sama dengan 1, nilai H sama dengan H kritisnya, dan CD sama dengan CU, maka nilai ND dapat kita masukkan seperti ini, kita dapatkan nilai kritisnya atau H kritis dari tanah tadi atau stabilan lerengnya adalah CU dibagi gamma kali ND. Ini dasar untuk Taylor membuat grafik yang dimaksud. Nah, nantinya nilai ND ini merupakan fungsi dari sudut kemiringan lereng atau beta yang ditunjukkan pada diagram Taylor. Nanti kita jelaskan di belakang. Ada 3 kondisi dari diagram Taylor ini. Di sini bisa kita saksikan. Kondisi yang pertama, dia adalah untuk beta lebih dari 5 derajat, maka lingkaran bidang longsor kritis selalu terletak pada ujung kaki lereng. Untuk beta lebih kecil dari 53 derajat, lingkaran bidang longsor kritis dapat terjadi pada kaki lereng atau di luar kaki lereng, bergantung pada lokasi dasar lapisan kerasnya. Jika lingkaran longsor yang terjadi di luar lereng, kaki lereng, atau sering disebut keruntuhan dasar atau base failure, maka nilai angka stabilitasnya adalah maksimum 0,181. Dengan di sini berarti nilai definisi dari nilai D yang disampaikan oleh Taylor adalah tinggi dari dasar lapisan keras ke puncak lereng atau DH dibagi dengan tinggi lerengnya atau H. Nah, grafiknya seperti ini yang dimaksud oleh Taylor. Kita mempunyai bila sudutnya ternyata lebih dari 63, maka dia terjadi keruntuhan yang disampaikan seperti di depan tadi. Untuk lebih dari 54, kita akan gunakan grafik yang di sebelah kanan ini. Untuk di sini ada 2 kasus, yaitu kasus A dan kasus B, di mana kasus A akan menggunakan garis penuh dari grafik. Garis patah-patah pendek memberikan nilai N-nya. Berarti ini kelongsorannya berupa bentuk seperti ini, berarti kita akan menggunakan garis penuh dari grafik ini dengan nilai N kali H ini, berarti kita gunakan grafik ini, putus-putus ini.
Bila kasus B dengan gambar longsoran seperti ini, maka kita akan menggunakan garis patah-patah panjang yang dimaksud dalam grafik ini. Oke, untuk mempermudah kita akan gunakan contoh soal. Suatu galian sedalam H10 meter dibuat pada tanah lempung jenuh yang mempunyai berat volume 18,5 dan kohesi 40. Lapisan tanah keras terdapat pada kedalaman DH 12 meter di bawah muka tanah. Dengan menganggap sudut gesek dalam tanah V sama dengan 0, berapakah kemiringan lereng atau beta yang dibutuhkan agar faktor amannya 1,5? Oke, jadi untuk menjawab soal 6 ini, yang perlu kita cari adalah faktor keamanan D sama dengan DH dibagi H, yaitu tadi DH-nya 12 dibagi tinggi galiannya tadi 10, nilainya 1,2. Sehingga dengan menggunakan persamaan atau formula di depan tadi, kita akan cari faktor ND dengan SF kita adalah 1,5. Sehingga bila kita masukkan semua parameter, kita dapatkan nilai ND adalah 0,144. Nah, nilai ini kita masukkan dengan D 1,2 dan ND 0,144 ke dalam grafik dari Taylor. Nah, kita masukkan N 0,144, D 1,2, kita pertemukan ternyata dia posisinya ada di sini. Ini nilainya sekitar, kalau kita perhatikan sekitar antara 22,5 sampai 30. Kita bisa lihat di sini nilainya sekitar 26 derajat. Oke guys, mungkin itu saja bahasan kita kali ini terkait analisis kestabilan lereng, teori dan contoh soal penyelesaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan share video kali ini ke media sosial kalian semua, agar video ini dapat lebih bermanfaat secara luas. Terima kasih atas perhatiannya. See you on next video. Bye. Assalamualaikum.